Sekarang kita bahas laporan laba rugi dan laporan lain yang berhubungan dengan laporan laba rugi, yaitu laporan saldo laba atau laporan laba ditahan dan juga laporan perubahan ekuitas. Di sini kita akan bahas kenapa kedua laporan ini berhubungan dengan laporan laba rugi. Informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi bisa kita lihat di sini. Ada laporan retained earning, ada laporan laba komprehensif, dan ada laporan perubahan ekuitas. Terkait laporan laba rugi komprehensif, kenapa laporan ini berhubungan dengan laporan laba rugi? Kita sudah paham ini dari pembahasan kita sebelumnya. Kita kemudian akan berfokus pada laporan retained earning dan laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan retained earning statement atau laporan laba ditahan atau juga disebut laporan saldo laba, jelas perusahaan realnya tidak memiliki laporan ini. Materi laporan laba ditahan ini kita pelajari ketika di mata kuliah pengantar akuntansi. Di mata kuliah pengantar akuntansi, kita belum mengenal laporan perubahan ekuitas, tapi laporan saldo laba atau retained earning statement. Di pengantar akuntansi, kita belajar cara membuat laporan ini, di mana komponen dalamnya adalah kita mulai dengan saldo awal retained earning, kemudian kita tambahkan dengan net income atau laba bersih jika laba, kemudian kita kurangkan dengan dividen, sehingga menghasilkan saldo retained earning akhir. Jadi dari sini kita paham, kenapa laporan ini dikatakan sebagai informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Ya karena laporan ini melibatkan net income yang merupakan hasil dari laporan laba rugi. Di sini informasi lain yang berhubungan dengan laporan laba rugi adalah laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Ini jelas karena dalam laporan perubahan ekuitas ada informasi saldo laba yang kita bahas tadi. Ketika di pengantar akuntansi kita hanya paham laporan retained earning. Ketika di mata kuliah akuntansi keuangan menengah kita paham ada laporan perubahan ekuitas. Kita juga paham bahwa bentuk laporan perubahan ekuitas memanjang ke samping. Secara singkatnya saya gambarkan di sini. Ini laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan cerita kenapa ekuitas perusahaan berubah. Jadi laporan memuat informasi terkait share capital ordinary, share capital preference, share premium ordinary, share premium preference, dan lainnya. Dan juga retained earning. Semua akun ini akan kita temukan di laporan keuangan di bagian ekuitas untuk laporan posisi keuangan. Jadi di sebelah kiri ini pasti ada saldo awal dan saldo akhir. Di tengah-tengahnya adalah penambahan atau pengurangan yang menyebabkan perubahan nilai ekuitas untuk masing-masing akun. Jadi jika share capital ordinary saldo akhirnya adalah A di sini, maka A ini akan kita laporkan di laporan posisi keuangan di bagian ekuitas untuk akun share capital ordinary. Demikian juga untuk share capital preference dan share premium. Nah, terkait dengan retained earning, kita paham retained earning ini dipengaruhi oleh retained earning awal ditambah net income dikurangi dividen. Sehingga di sebelah kiri pasti ada, tadi kita sudah bahas saldo awal, yang di sini adalah saldo awal laba ditahan, kemudian perubahannya ada net income dan ada dividen. Yang jika kita tambahkan saldo awal dengan net income dan kita kurangkan dengan dividen menghasilkan retained earning akhir. Saldo retained earning akhir ini yang kita laporkan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok ekuitas. Dari sini kita paham kenapa laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang memuat informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Karena net income yang dihasilkan dari laporan laba rugi mempengaruhi laporan retained earning, yang mana laporan retained earning ini menjadi bagian dari laporan perubahan ekuitas. Kita telah membahas laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan dengan laporan laba rugi. Di sesi berikutnya, kita akan bahas laporan keuangan lainnya, yaitu laporan posisi keuangan.